Lanjutkan materi kita surah Yunus ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi, setiap ada yang bertanda setiap ada yang bertanda ini maka dia harus panjang. Huwallazi, ya, huwallazi. Ada bendera di sini nggak ada. Oh iya, maaf. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an. Ada diya'an. Ketika berhenti misalnya nggak kuat, maka an ini menjadi khusus untuk dia, perlakuan khusus untuk ini, sehingga akan huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a. Kalau nggak kuat, ya, dia ya, setiap menghadapi waw maka ini menjadi idgham bigun. Nah, masuk, tahan dulu, manyun dulu yang lama unya. Dia ya panjang. Dia wal qamara nura, wal qamara nuran, sama nuran, wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab, wal hisab. Gak boleh ditahan. Wal hisab. Udah salah bacanya. Wal hisab. Itu sudah salah. Wal hisab. Nempel langsung turun. Hisab. Ya. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Baru dilepas. Bil haqq. Yang membedakan adalah ada tasydid ini. Bil haqq. Kalau dibaca bil haqq itu berarti tasydidnya hilang. Bil haqq yufassilul ayati liqaum. Gak boleh dibaca liqau, tapi liqaum. Liqaumi ya'lamun. Nah, yufassilu bisa dibaca nufassilu seperti qiraah yang lain. Kalau qiraah kita yufassilu. Tapi dalam qiraah yang lain nufassilu pakai nun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Huwa utawi Allah iku alladzi dzat ja'ala syamsa, ja'ala yang menjadikan sapa Allah, sapa alladzi asyamsa pada matahari. Dijadikan seperti apa matahari oleh Allah? Diya'an, bercahaya.
Ya, Zata diyain, matahari adalah ciptaan Allah yang dapat mengeluarkan cahaya sendiri. Kalau dalam ilmu IPA dulu kita kenal dengan namanya bintang dan satelit. Ya, kita masih ingat ada yang kita kenal dengan istilah bintang, ada yang kita kenal dengan istilah satelit. Quran bicara tentang sains. Jadi Quran tidak hanya bicara tentang sholat, Quran tidak hanya bicara tentang zakat, tapi Quran pun bicara tentang matahari. Quran pun bicara tentang astronomi. Gitu. Makanya tidak ada kitab suci yang paling lengkap kecuali Quran. Yang dibicarakan tidak hanya sisi ketuhanan, ibadah, sisi sosial dibicarakan. Ya kan? Jadi Quran itu kita harus bangga, kita harus mengapa Al-Quranul Karim. Ya, mengapa Nabi Muhammad diberikan Quran? Gitu. Allah memberikan Al-Quran, menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi, tujuannya adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa keistimewaan Al-Quran? Keistimewaan Al-Quran tidak hanya bicara tentang ibadah. Ya. Al-Quran tidak hanya bicara tentang sosial. Ibadah di sini ada sholat, ada puasa, ada zakat, nah, haji dan lain sebagainya. Tapi Al-Quran juga bicara tentang sosial. Bagaimana hubungan manusia dengan manusia yang lain. Nah, supaya akidahnya benar, ya, hatinya benar, tauhidnya benar, pikirannya juga benar. Karena ayat ini ditutup oleh Allah liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang mengetahui. Orang yang ngerti itu orang pintar atau orang goblok? Orang pintar. Makanya Quran mengajarkan kepada kita, khususnya ayat ini, agar kita pintar secara benar tauhidnya, pintar akalnya. Karena ilmu orang tahu itu harus orang pintar. Tandanya orang pintar berarti orang itu ngerti. Dengan ngerti dia tahu. Nah, yang berfungsi otak organ manusia yang berfungsi agar bisa tahu itu adalah pikiran. Jadi supaya hatinya lempeng, pikirannya benar. Nah, ini ayat ini yang kita kaji. Tentang apa ayat yang kita kaji? Tentang sains. Tentang ilmu pengetahuan dalam hal ilmu perbintangan, atau yang lebih kenal dengan astronomi. Gitu ya. Nah, dalam mata pelajaran IPA yang pernah kita pelajari zaman sekolah dulu, ada yang namanya bintang, ada yang namanya satelit. Bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Bintang yang paling besar adalah matahari.
itu sebagai yang kita kenal sebagai sumber Cahaya. Energi. energi. Oh, diganti. Ya, ini sebagai sumber energi. Subhanallah, dari awal diciptakan sampai sekarang belum pernah ngadat. Sinarnya tetap ada. Kira-kira, nah ini yang harus pikirannya bener. Kalau jam 6:30 sore di wilayah Kabupaten Bekasi, ya, matahari ada atau enggak? Sore nggak ada. Di Bekasi nggak ada. Di Bekasi? Nggak ada. Nah, jawaban itu salah. Ada. Kalau matahari nggak ada, Posisi. dia beda posisi doang. Dia tetap ada. Ada posisi. Hanya yang disinari bagian yang Lain. lain. Matahari tetap ada. Gitu. Kalau Bapak di laut ada istilah sunset sama sunrise. Ya, sunlight nggak ikut-ikutan dia. Ya. Sunlight di dapur ya. Ya. Pada saat di laut itu di sore hari seperti seolah-olah matahari itu ditelan sama lautan. Ya kan? Nah, itu yang disebut ya di dalam yang harus kita benar pikiran pola pikir kita, yang harus benar pola pikir kita secara hakikat. Ya, secara hakikat matahari tetap ada dan tetap bersinar. Tapi secara pandangan mata zahir, matahari hilang. Kan begitu? Nah, matahari sebagai sumber energi. Ya, matahari sebagai sumber energi. Dari matahari sinar nih. Ya, ibaratnya aja bocah-bocah kecil gitu ya, bersinar. Dari bersinar ini tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuh-tumbuhan ini ada yang dikonsumsi oleh manusia. Kemudian ada rumput dimakan hewan, kambing atau sapi. Sapi dipotong dimakan manusia. Gitu ya. Nah, Allah memberikan istilah pada matahari adalah diyaan. Diyaan itu zatadiya'in, ya. Zatadiya'in ainurin, yaitu satu benda yang diciptakan oleh Allah yang mampu membuat cahaya sendiri. Itu dia. Dari matahari diistilahkan oleh Allah dia. Tapi berbeda dengan rembulan. Bapak coba lihat, wal qamara nuro. Nah, beda istilahnya. Kalau matahari menggunakan dia, kalau rembulan menggunakan nuro. Cahaya doang. Dia hanya sekedar memantulkan. Makanya salah satu bumi itu punya satu satelit. Apa satelit bumi? Bulan. Bulan hanya dapat memancarkan cahaya dengan cara memantulkan cahayanya matahari. Gitu.
Kemudian kita kenal yang namanya matahari, bulan itu punya istilahnya orbit, tempat edar. Ya. Nah, istilah Quran tentang tempat edar adalah wa qaddarahu manazila. Istilah Quran orbit adalah manazil, tempat turun, tempat edarnya, tempat berputarnya, tempat jalannya. Matahari dan bulan itu disebut dengan manazil. Siapa yang menentukan manazil itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wa qaddarahu manazila. Dan Allah lah yang menentukan, dan Allah lah yang menetapkan tempat edar matahari dan rembulan. Jadi bukan itu mah biasa, itu ilmu alam, itu otak-otak kafir. Kalau pikirannya begitu, orang ateis pun juga begitu. Orang yang tidak mengakui agama. Oh, ada pergantian siang dan malam, itu alam. Gak ada bedanya dengan orang yang tidak bertuhan. Padahal Allah, Bapak lihat awal ayatnya, huwallazi ja'ala. Kalimat ini ada kata-kata huwa, dialah Allah, ja'ala yang menjadikan. Nah, jadi matahari bisa berputar, berjalan dari timur ke barat. Rembulan, ya, begitu indahnya mulai dari bulan sabit, kemudian semakin besar, tiba-tiba kemudian bulat. Nanti berikutnya terkikis lagi sedikit. Kenapa bisa dari mulai kecil, kemudian menjadi besar, kemudian sampai menjadi lingkaran bulat? Itu karena si rembulan, ya, berjalan di orbitnya, dan itu yang menentukan adalah, menetapkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umat Islam yang punya Quran, jangan menyatakan bahwa itu mah biasa, itu mah alam. Dari dulunya begitu. Pola pikir itu pola pikir orang yang tidak bertuhan. Padahal Allah tetapkan huwallazi ja'ala. Allah jadikan matahari dan rembulan. Tidak cukup dijadikan saja, tapi ditentukan di mana dia lewat. Di bulan Januari matahari posisi di mana? Di bulan Januari di tanggal yang sama rembulan posisinya di mana? Itu wa qaddarahu. Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan. Gitu. Ya. Makanya di sini beruntung orang yang berada di wilayah Indonesia yang hampir mayoritas seluruh wilayahnya dilewati oleh garis khatul istiwa. Kalau di dalam khotun itu artinya garis, istiwa artinya seimbang. Makanya khatul istiwa biasa disebut dengan garis katulis
istiwa. Yang alhamdulillah Allah, Masya Allah luar biasa. Kalau ada di musim salju di luar, pepohonan mah kagak ada. Nggak ada yang bertahan hidup. Yang bertahan hidup hanyalah pohon cemara atau pohon kaktus. Nah, alhamdulillah di sini mau musim hujan, mau musim panas, singkong bayam tetap bisa kita makan. Gitu. Petik kita bisa makan, jengkol kita bisa makan, kangkung bisa kita makan, lobak bisa kita makan. Masya Allah. Nah coba kalau di daerah yang bersalju, ketutup salju semua. Buah-buahan pun juga sama. Gitu. Ikan setiap saat kita bisa, ikan segar masih bisa kita dapatkan. Nah kalau musim salju di sana, udah susah. Orang air jadi es, makanya ada istilah ikan itu di sarden. Buat cadangan makan ikan pada saat musim dingin. Gitu. Kita setiap hari masak sarden. Sedih kalau kita ini. Ya, jadi alhamdulillah kita masih bisa makan ikan segar. Setiap kita mau, asal kita mau aja. Gitu. Itu alhamdulillah kita, Masya Allah. Singkong, lumbu, kurang bagaimana lagunya Kus Plus. Tongkat kayu jadi tanaman. Singkong dipotong-potong, tancepin, tinggal hidup. Ya. Wa qaddarahu manazila, Allah lah yang menentukan tempat edar matahari dan rembulan. Berapa tempat edarnya? Samaniyatun wa isyrina manzilan. Tempat edarnya samaniyatun 8 dan 20. Jadi sama dengan 28. Ini tempat edar matahari rembulan. Nah disinilah nanti hubungannya sama penetapan tanggal 1 Ramadan. Ribut masalah beginian. Padahal Allah sudah tentukan itu. Makanya ada sinina wal hisab, pakai perhitungan. Ada sininya, jadi manfaatnya rembulan dan matahari tujuannya agar manusia tahu bilangan-bilangan tahun. Dan ada yang tahu bilangan hitungannya, perhitungannya. Nah jumlahnya, manazilnya rembulan 28. Fi samanin wa isyrina lailatan min kulli syahrin. Jadi bila perputaran rembulan itu berjumlah 28 hari. Nah, jumlah harinya itu kalau rembulan antara 29 dan 30. Cuman yang 2 hari ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanggal 1 apa tanggal 30? Kalau 28, ya kalau 29 pada saat tanggal 29 itu bulan nggak kelihatan. Nah, pada saat bulan nggak kelihatan itu tanggal 29 apa tanggal 1? Padahal di sininya 28.
Nah pas dengan 29 ini matahari nggak kelihatan, bulan nggak kelihatan. Nah pada saat nggak kelihatan itulah orang pada bertanya. Orang kemudian menghitung ini pas tanggal ya 29-nya itu ketika dia nggak kelihatan, padahal baru tanggal 28. Seharusnya kan 29. Cuman pada saat 29 ini bulan udah nggak kelihatan. Nah karena sudah tidak kelihatan, orang kemudian ini tanggal 1 apa tanggal 29. Sehingga perselisihannya karena tertutupnya ini 2 hari ini tiap bulan loh. Ya. 2 hari yang tertutup ini, yang tidak terlihat ini, kemudian akumulasi. Gitu. Wa qaddarahu, dan Allah telah menetapkan min haitsu sairuhu, dari arah jalannya rembulan. Jadi Allah yang menentukan jalannya bulan, itu Allah yang menentukan. Dan itu akan menjadi patokan bagi naik turunnya air laut. Oh, bulan lagi tanggal segini, bentuknya begini, ini tanggal sekian. Biasanya kalau lagi musim begini, kalau bulannya, nah bulan itu kalau Bapak amati matahari, terbitnya kadang dari sana, kadang dari tengah, kadang dari pojok. Itu hubungannya sama manazil itu tadi. Pergeseran tempat matahari. Termasuk di dalamnya adalah ada yang Indonesia, syukur di Indonesia hampir mayoritas seimbang, 12 jam siang, 12 jam malam. Tapi kalau di daerah-daerah lain ada